Peter Owen. Oke. Shalom semuanya, selamat malam, selamat datang dalam Cool Faithfulness pada hari Senin 28 Juni 2021. Saya Peter Owen sebagai host pada malam hari ini, dan saya tidak sendirian, tapi saya akan ditemani oleh teman saya yang sangat luar biasa, yaitu Kristi. Shalom, Kris. Shalom, Owen. Shalom semuanya. Oke, wah kita bersyukur banget ya guys ya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan ya. Betul, Be. Wen. Nah udah gitu, ini kita nggak berasa banget ya kita udah di penghujung bulan Juni ya, Kris ya. Betul, kita udah di akhir bulan Juni ya. Bentar lagi kita udah bulan Juli. Buset, cepet banget ya. Time flies so fast. Iya betul, Kris. Baru tahun lalu yang baru ya kita masuk di bulan Januari, Februari, Maret sebagai berikutnya sampai kita ada di bulan Juni, dan kita akan mengakhiri malam bulan Juni dan kita akan memasuki tahun yang baru, meski bulan yang baru yaitu bulan Juli ya, Kris ya. Bulan Juli, betul. Dan ini terakhir bulan Juni dong. Betul banget tuh, Kris. Kita bersyukur banget ya buat kebaikan Tuhan kalau kita boleh ada di penghujung bulan Juni, semua karena anugerah Tuhan. Ebenezer, Tuhan baik buat setiap kita. Amin. Haleluya, amin. Wah. Amin, amin. Amin, 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 amin. Wah, Kris, kita pada malam hari ini kita bahas tema apa ya, Kris? Kita udah ada tuh temanya di sini nih. Salah di sini nih. Nah, ada The Heart of Believer, The Messenger. Haleluya. Series The Messenger, betul. Yes, bagaimana kita kan udah belajar 2 topik ya, Kris ya? Apa yang yang pertama topiknya, Kris? Ingat yang kemarin, The Chosen. Sebelum The Chosen kayak ada lagi deh. Ada, apa ya? The Heart of Believer. The Chosen, Ayo apa ya? Ayo. Ayo apa, On? Ayo. Yang ngikuti pasti tahu nih, udah sering dengar pasti. Tema pertama kita siapa yang bawain dan temanya apa kira-kira, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? Meltrin? Apa, Ci? Tema awal kita apa ya? Yang di The Heart of a Believer. Ingat nggak? Aduh, aku nggak ingat. Kita The Power of Prayer nggak sih? Sope nggak salah nggak ya? Bukan ya? Apa gimana? Kau tahu mungkin kayaknya. Oke, kita langsung kasih aja kali ya, Kris. Boleh. Oke, tema kita yang pertama yaitu The Heart of a Believer, The Calling, ya, yang dibawain oleh Kak Ratna dari Melbourne. Oh iya. Yes. Ya. Lalu betul. Yang kedua, The Chosen. Nah, Nathanael, mantap. Nah, yang malam ini The Messenger, teman-teman. Wah, berasa ya? Betul. Kita sapa satu-satu nggak nih, Mun? Wah, boleh nih, Kristi. Udah ada, siapa nih yang masuk? Ada Kak Marcella. Shalom, Kak Marcella. Shalom, Kak Marcella. Shalom, Kristi. Gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Macet nggak dari kantor ke rumah? Enggak sih, nggak macet. Puji Tuhannya lancar ya. Wah, puji Tuhan banget nih. Puji Tuhan banget.
Oke deh kalau gitu. Oke, Kris, kita mau nyapa siapa lagi nih, Kris? Yang kedua, ada Busri baru masuk, Busri. Shalom, iya. Busri. Wah, jemput Di jalan ya, Bu? Busri. Shalom, Kristi, Owen, Abed, dan semuanya. Sambil setir, sorry ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, Busri. Selamat melayani. Hati-hati. Tim yang luar biasa. Selanjutnya siapa nih, Mun? Kita sapa dulu nih, ada sahabat kita nih yang teman sepelayanan, Lauren. Shalom, Lauren. Halo, Loren. Halo, shalom. Shalom, Lau. Shalom. Semuanya shalom. Wah, kayaknya Lauren lagi lemes banget nih, Lau. Kenapa, Lau? Enggak. Shalom. Shalom. Emang begitu nadanya. Semangat. Iya, Lauren Ya. terlalu lemah lembut. Biasanya on fire, suaranya juga semangat. Tuh. Tuh, waduh. Akhir bulan Di-tag lebih deh sama semangat. Busri. Nggak apa-apa ya, Lau, supaya semangat ya, Lau. Iya, Bu Sri, nggak apa-apa. Akhir bulan semangat ya teman-teman. Yes. Kita di awalku, kita intermezzo dulu, teman-teman. Jangan nggak tahu kita nggak banget nih. Makanya kita ada kemarin ya, Kristi. Betul. Kangen lihat dance Lauren tuh. Kangen lihat dance Lauren tuh. Biar tambah semangat semuanya. Nah, tuh Loren tuh, Busri request apa dah tuh? Request apaan? Nanti Bu Sri tak kirim langsung ke Bu Sri ya. Soalnya nanti kalau Owen langsung share-share. Ada. Sip. Oke. Kita mau menyapa lagi nih, teman-teman. Ada Nathanael. Shalom, Nathanael. Shalom Nathanael. Shalom Kak, shalom. Shalom. Gimana kabarnya, Nathanael? Udah Puji sembuh ya, Tuhan, Nathan? baik Kak. Oh, Kemarin sempat Nathanael udah sembuh. iya udah sembuh Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya. Tuhan Allah kita menyembuhkan Nathanael ya, Kristi ya. Haleluya. Iya, Yes. betul. Ini baru ada yang masuk nih, ada Kak Krisna Maria. Shalom. Shalom Bu Kak Maria. Kristina. Oh, Bu Maria. Oh, Maria. Ini salah satu peserta kelompok aku Bu Maria. teman-teman. Oh, Wow. aku juga share ah. Bu Maria ini Iya. luar biasa loh teman-teman. Thank you. Thank you. Apa kabar Bu? Luar biasa, Welcome, amin. my pleasure, Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Vaksinnya aman Bu? Katanya hari ini ya? Apa kapan? Saya sudah dari dua bulan yang lalu, dari April. Yang Di Gelora keponakan Bung ya? Karno. Keponakan atau keponakan, siapa yang mau di GBI itu katanya? Enggak, aku cancel soalnya itu kan adanya hari Minggu di House of Blessing di Kembangan. Saya belum pernah ke daerah sana, jadi saya worry, saya khawatir. Oh. Soalnya kalau naik Grab mobil, aku bertiga dengan sopir, dengan driver, aku takut. Ya, Kebetulan aku nggak punya kendaraan. Kalau naik angkot itu hari Minggu kan sedikit. Jadi the next time aja kalau ada di itu di PRJ Kemayoran ABDGO aku diinformasikan lagi, tolong. Ada Bu, di PRJ ada, tapi PRJ ini dia vaksinnya di Gereja Kristus Yesus Bu, di Pluit Bu. Nggak boleh, justru itu nggak Iya. boleh milih hari. Itu Iya. ditentukan hari kerja. Hari kerja aku nggak bisa, kan aku ngajar bahasa Inggris. Iya makanya. Nanti deh ya, mungkin aku ada info, ntar aku infoin ke Bu Maria ya Bu. Iya, tolongin. Oh ya, Benego, kalau belum punya fiance itu keponakan aku cantik loh, Yeni. Sorry, Aja ya. aku iklanin umurnya 21. Orangnya melankolis, bener. Oh, spesialis melankolis tuh.
No, maminya sayang banget sama dia lu karena dia anak tunggal. I see. Bukan, Siap, ini Bu. sekedar information kalau Abednego belum punya fiance. Fiance. Siap, Bu. Doain dulu, Bet. Doain. Di-approve nggak nih sama yang penciptanya, ya kan? Pasti. Menggumul itu wajib. Sorry guys. Iya, betul. Aku belum kenal yang lain. Aku kenalnya Abednego aja. Jadi aku jadi promosinya ke Abednego. Nggak keturup sama yang lain juga, Ci. Ya, Bu. It's okay, Bu Christine. Bu Maria ya. It's okay. Siap, Bu. Whatever you want to call me, whatever. Christine, Maria is okay, whatever. Oke. Oh, oke. Noted. Well noted. Bu, noted. Siap. Alright. Thank you so much, Bu Maria. You're welcome. Ini ngomong-ngomong, boleh tahu ini acaranya apa ya? Sorry. Oh, Kami ini cool, Bu. iya. betul. For youth, Bu, youth. Kita secara resmi itu youth, tapi kalau Ibu mau bergabung juga nggak apa-apa. Kita terbuka untuk umum juga. Tapi secara resmi didaftarin ke gereja sih usia 12 sampai 30. Itu dia, maaf. Kalau nggak saya lost di sini nih, saya tersesat. Enggak, Bu. Bu Maria. Apa? Ada Bu Sri juga. Bukan. Kalau Bu Sri kan house, beda. Enggak, soalnya maaf. Tadi aku kan dapat informasi dari Pak Alex. Saya bilang, ini tinggal boleh pilih yang mana. Ya, tinggal pilih-pilih aja. Hari ini juga ada Bible Study, Bu. Ada Bible Study dari Kitab Rut 1. Terus ada MOI dengan pembicara Pak Tommy Riyadi. Itu dia Pak Nehemia, nanti nggak milih yang mana. Nggak milih aja. Banyak pilihannya. Kalau Ibu ada 3 HP, boleh satu ini. Pusing banget. Hi guys, I cannot concentration about that too much. Iya. Sayangnya kalau semua orang bisa konsentrasi. Gitu. Oke. Nah, kita mau menyapa siapa lagi ya, Chris? Kira-kira, Chris? Tentu saja, Meltrin. Halo, Meltrin. Halo, Meltrin. Halo, Meltrin. Gimana hari-harimu? Puji Tuhan, baik. Tuhan. Puji Tuhan. Tetap semangat ya, Meltrin. Oke. Siap. Jawabannya. Ada. Enak gitu. Luar biasa gitu kan. Aduh. Oke, kita mau menyapa nih leader kita, sahabat kita yang terganteng, Abednego, Roy Vincent. Shalom, Bet. Halo, shalom semua. Selamat malam, teman-teman. Luar biasa. Apa kabar kalian berdua? Para host-host yang kece-kece. Baik dong, Bet. Selalu baik. Baik dong, Bet. Harus baik, Bet. BTW ya, hari-hari ini pandemi lagi wow banget ya, boom gitu ya. Iya. Tapi kita perlu bersyukur. Di balik pandemi tinggi itu ada kesempatan kita buat dekat sama Tuhan, buat cari Tuhan lebih jauh lagi. Iya kan? Jangan cuma gara-gara pandemi buka TikTokanmu tuh. Kasihan tuh HP. Boleh TikTokan asal menarik untuk Tuhan dan hal positif jangan yang negatif. Tapi juga ada TikTokan, boleh lah, ntar kita temenan lah. Boleh lah. Saya nggak ada TikTok, mohon maaf. Kayaknya sahabatnya ada TikTok tuh. Sahabat saya ada TikTok, dia punya TikTok, dia selalu update TikTok. Tapi mohon maaf, saya tidak TikTokan kecuali diajak. Kalau diajak, ayolah.
Kompromi Kalau banget ya. diajak, oke. Ya buat nanti yang menonton siaran ulang ini, yuk ya yang mau ngajak Kristi buat tiktokan bareng, nanti aku bisa kasih nomornya, ya janjian, ya bisa. Ya, yang Boleh penting, Bisa. yang penting di rumah jangan mager, oke? Betul. Abis Iya tiktokan, jangan lupain Ya. Tuhan. Betul. Yes, Habis betul tiktokan banget. jangan lupa mandi, bau. Keringetan tuh. Orang Makan jangan lupa makan. katanya gitu kalau udah tiktokan tuh kayak udah lupa segalanya, lupa makan, lupa tidur, lupa mandi, kayak udah orang lupa banget gitu loh. Aduh. Ya begitulah. Pokoknya pergunakan media sosial dengan sebijak mungkin, sebaik mungkin. Ya jangan sampai jadi korbannya medsos. Kalau bahasa orang-orang zaman dulu bilangnya kecelek. Nah, itu. Justru kita pun di medsos manapun tetap menjadi berkat ya, Bet, untuk apa? Menuntaskan amanat agung ya, Bet, ya. Sedap sekali Bapak Pendeta. Betul. Oke. Ya. Kita luar biasa ya. Aduh, bener banget ya. Ini udah mau akhir Juni. Bagi orang kantoran, akhir bulan paling ditunggu. Aku nggak perlu bilang. Ya. Bagi orang kantoran, akhir bulan paling ditunggu. Tapi bagi kita, umat Tuhan, akhir bulan itu sebuah momen buat kita upgrade diri lagi. Biar next month kita lebih siap lagi ya menghadapi situasi yang dalam tanda kutip mungkin nggak pernah kita pikirkan. Iya, tidak pasti. Ya, Yes, tidak pasti. Situasi aja nggak pasti, bukan cuma pacar sih. Iya, curhat Bun. Ya, jangan pernah jadi korban ghosting atau nggak ghosting orang. Ya, tapi kita setia sama pasangan kita. Amin, teman-teman. Ya, Amin, awali dulu setia sama setuju. Tuhan sebelum kita setia sama pasangan kita. Gitu ya. Betul. Tapi mohon maaf, aku bukan adain sesi bimbingan pranikah ya, jadi kagak perlu dibahas sampai dalam. Curcol. Aduh. Oke, teman-teman, gini nih. Kalau yang mau tahu pranikah tuh apa artinya, langsung aja tanya hambanya Abed nih. Abed pas segala-galanya nih. Dia nggak kita. Walaupun Abed belum pernah pacaran, Abed tahu pranikah. Wadidaw. Belajar sedini mungkin ya, sebelum nanti terlambat di kemudian hari. Kalau udah terlambat jangan bilang sungguh terlalu. Yang penting kita deket dulu sama penciptanya gitu. Kalau udah deket, kita tahu isi hatinya Tuhan gimana. Yes. Baru deh ting datang sendiri ya, walaupun nggak kayak beli sayur di pasar. Walaupun nggak kayak beli di pasar gitu ya kan. Tapi percaya aja pasti ada. Betul. Nggak instan, jangan ngobrol diri. Ya, jangan pakai tagline nggak laku. Kata siapa nggak laku? Tahu-taunya Tuhan udah nyediain yang terbaik. Kok dibilang nggak laku? Setuju. Jadi single. Dibahas pasangannya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Single berkualitas gitu. Sebelum ketemu yang sepadan begitu. Ya, sudah jangan gitu kira-kira. Ya, seperti itu teman-teman. Jangan nyari quantity ya, tapi nyarilah quality. Oke. Seperti itu ya. Luar biasa. Betul. Luar biasa banget ya guys pada malam hari ini ya. Betul Wan. Luar biasa. Kita tiap malam, tiap hari Senin apalagi kita selalu luar biasa. Siapa dulu dong Tuhannya? Karena kita di dalam harinya Tuhan. Amin. Betul. Waktu kita aja pengumuman pukul berapanya? Bukan WIB, bukan WITA, bukan WIT, tapi waktu anak Tuhan. WAT, Iya WAT, waktu anak Tuhan, bukan WI. Ingat WAT bukan WA. Apa tuh? Ya.
Ya kan WA teh Bu, waktu anak Tuhan. Kalau WA jadinya WhatsApp. Oh iya. Ya konek ketahuan. Iya kan? Aduh. Benar. Oke lah. Oke, Kristi, Abed seperti waktu sudah menunjukkan 7:30 ya. Nggak berasa kita ketawa-tawa sangat ya. Betul banget. Nggak nyangka Iya, ya. udah Udah 7:30. makin malam lagi entar jadinya kemalaman kan bahaya ya kalau kemalaman. Iya, betul. Maka dari itu, yuk gua ajak teman-teman untuk kita bersatu di dalam doa yang nanti doanya akan dipimpin oleh Owen. Silakan Owen. Oke, mari teman-teman kita berdoa sebelum mulai pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami semua bersyukur Bapa kalau kami boleh ada Tuhan di penghujung bulan Juni tanggal 28, semua karena anugerah-Mu Bapa. Ebenezer, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu, dan karena Engkau ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena cinta dan kasih sayang-Mu kepada setiap kami. Bapa, sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin memulai pelayanan, kami ingin memulai ibadah pada malam hari Faithfulness ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah Engkau yang beracara dari awal, pertengahan, hingga kepada akhir acara pada malam hari ya Bapa. Kami serahkan semuanya ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, inilah waktunya Engkau mengambil alih Tuhan sepenuhnya ruangan yang akan kami pakai. Baik itu kamar, kos Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan yang senantiasa memberkati acara kami. Terima kasih Bapa. Kami buka acaraku pada malam hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan kami siap pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Silakan Abed. Saat ku tak berdaya, Yesus yang selalu menopangku. Saat tiada harapan, Kaulah harapanku. Saat ku tak berdaya, Yesus yang selalu menopangku. Saat tiada harapan, Kaulah harapanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang selalu baru tiap hari. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah tinggalkanku. Kau selalu ada bagiku. Sungguh Kau Bapa-Ku yang baik.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya raraba, ya rarasan, raraba, ya raraba, raraba, ya raraba. Bapa yang baik, Terima kasih. Kau baik, Terima kasih. kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima Terima kasih ya kasih. Bapak buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau baik, Engkau begitu baik buat setiap kami ya Tuhan. Bapak, sebentar lagi Bapak kami ingin mendengarkan Tuhan setiap kesaksian ya teman-teman kami Bapak. Biar kesaksian yang ada Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami Bapak. Dan biar Tuhan, biar kesaksian ada boleh menjadi pembelajaran buat setiap kami untuk mau terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kesaksian yang ada ya Bapak. Haleluya. Amin. Haleluya. Benar ya, guys. Yang tadi lagunya tuh apa ya? Aku dapat satu hal bahwa kasih Tuhan itu memang nggak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin ya, Owen ya. Karena, Amin. Betul. iya kan? Mau kita di manapun, di rumah sekalipun, di waktu yang dalam tanda kutip menurut manusia nggak enak, tapi menurut Tuhan itu saatnya buat Ia menyatakan apa kehendaknya bagi kita. Ya, kalau nggak ada situasi sekarang, rasa-rasanya sih kita nggak bisa belajar banyak hal. Betul ya? Iya, betul, Bet. Setuju. Ya, betul. apalagi semua serba online, ya. Belajar online, kerja juga dulu online. Mungkin yang pacaran juga online, ya, alias LDR. Ya. Apa itu LDR? Oh, ya ngerti. Apakah DR apa sih? LDR, teman-teman. Iya, LDR. Benar-benar. Ingat LDR ya, bukan LDR bukan GR, oke? LDR bukan GR ya. LDR itu apa sih? Long distance apa? R-nya relationship. Ya. Itu LDR. Benar. Long distance relationship. Ya, pacaran yang terkendala dengan ruang dan waktu. Ya. Online distance relationship. Betul, ya. Online menurut orang-orang kalau yang punya TikTok ya zamannya ngeghosting dan di-ghosting. Ya, tapi nggak enak. Ya. Zaman-zamannya buat ngeghosting dan di-ghosting gitu. Tapi kita enggak lah. Anak Tuhan jangan ngeghostingin orang dan jangan sampai kita di-ghosting sama orang ya. Jangan sampai ya. Karena hakikat pacaran itu sebetulnya adalah menjalin hubungan ya untuk untuk menguatkan satu sama yang lain, untuk untuk memberikan pertolongan, memberikan seperti masukan, diskusi ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang ibarat teman curhat ya. Mungkin ditemani nama pacarnya curhat dari jam 6 sore sampai jam pagi mungkin ada ya. Tapi aku nggak tahu itu dicurhatin apaan, juga nggak tahu. Pacaran itu persiapan untuk pernikahan. Nah, Yes. betul. Jangan, pokoknya pesanku adalah jangan pernah ngeghosting orang dan jangan sampai kita dighosting orang karena nggak enak. Betul, Bet. Kalau dulu kan bahasanya itu PHP. Sekarang ghosting lebih gaul. Lebih Iya nggak sih? trending kan ya bahasanya. Iya. Dia lebih trending jadinya. Betul. Karena kalau PHP itu kalau di dalam versi lain itu bahasa pemrograman buat komputer. Apa tuh nggak tahu? Itu PHP, teman-teman. Ya. PHP. Bahasa pemrograman untuk untuk komputer, misalnya untuk coding ya. Kan ada HTML, ada JavaScript, ada C++, ada C++, Python dan teman-temannya. Ya. Itu berbagi dikit ya. Tapi di dalam hal hari-hari pernah nggak sih kalian berdua ngebayangin ya
kita mau apa ya? Mau mencapai satu hal gitu, tapi terkendala situasi. Pernah nggak sih ngebayangin kayak gitu? Pernah, Bet. Pernah ya? Pernah, Bet. Sering ya? Pernah, Bet. Sering ya? Ya, Jadi sering jadi ya? ini kayak kesaksian singkat aja deh ya. Jadi tahun lalu tuh Bagus. dimancing dulu ya kan. Jadi tahun lalu itu apa namanya? Pokoknya udah buat plan nih. Plan A, plan B, plan C gitu kan. Tibanya tuh di bulan Februari akhir ya. Februari akhir tuh harusnya tuh udah selesai nih plan A-nya ya kan, udah selesai plan A. Ternyata awal Maret ada pandemi luar biasa ini. Waduh, panik dong, panik nggak sih ya kan? Aduh Tuhan, gimana nih? Plan A udah selesai, ada plan B dong. Ya udah terserah Tuhan lah, yang penting Tuhan seneng aja dah gitu kan. Terus abis itu udah di plan B, malah gagal nih. Kan kita kan mengharapkannya udahlah bulan depan nih pasti udah kelar lah. Kalau nggak akhir bulan Maret lah paling nggak pandeminya kelar gitu kan. Lagi cuman kayak gini doang dan itu masih bisa lah tertangani gitu kan. Ya kan apa pakai iman gitu loh. Iman yang kita nggak tahu sebenarnya kalau pandemi itu gimana gitu loh. Pandeminya tuh sehebat apa apalagi virus ini gitu kan. Udah kita beriman kita punya Tuhan, udah titik. Udah plan B gitu kan. Udah galau itu kan. Maret, April, Mei udahlah puji Tuhannya kan. Jadi aku udah punya kul dulu. Puji Tuhannya di kul itu apa namanya? Ya udah banyak penguatan situ, terus tetap walaupun kita WFH kerja dari rumah, tetap kita bangun hubungan sama Tuhan, udah curhat lah itu sama Tuhan lah, dari A sampai Z dah, walaupun semua planning ini A, B ini nggak terlaksana, kita masih ada harapan nih plan C ya kan Ben ya kan. Terus itu udah bulan Mei dong, bulan Mei ini udah harusnya udah kelar nih yang plan B, tapi ternyata gagal. Terus plan C, mendekati plan C, ini kayaknya kita ngelihat dari kacamata besar plan C gak bakalan terlaksana sih gitu kan. Akhirnya aku harus buat plan D. Nah aku berharapnya plan D ini yaitu keputusan yang terbaik lah dari yang dari Tuhan gitu. Karena aku buat plan D ini pun ya aku selain nanya Tuhan, aku juga nanya beberapa ya kayak kakak rohani ada teman-teman juga yang dia udah berpengalaman lah gitu. Jadi aku tanya dulu terus ya udahlah terserah Tuhan lah mau Tuhan bawa aku kemana gitu. Itu rasanya tuh galau, panik, campur-campur. Tapi di sisi lain tuh kayak ya udahlah mungkin aku di plan A, plan B kayak kurang apa namanya? Kurang menyertakan karena kan aku waktu itu sempat update di Instagram. Itu waktu itu yang khotbah tuh siapa ya di hari Minggu tuh? Aku cek dulu deh, aku lupa deh di Instagram tuh. Jadi ada hal yang harus diingat dan hampir dilupakan gitu. Aku update-nya gitu. Itu kalau nggak salah tahun lalu deh. Aku cek dulu deh, aku lupa. Kalau nggak salah berarti benar ya teman-teman. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak salah berarti nggak benar. salah benar. Iya kan? Mana ya? Aku cari dulu deh. Nah, oke, Itu teman-teman. pas banget lah pokoknya firmannya waktu itu tuh. Hmm. Oh ini nih. Oh dari Pak Leonardo Syamsuri. Waktu itu khotbah di ibadah Minggu PRJ kan. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang kedua, yang Yakobus 4 ayat 15, selanjutnya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Wah, ini kan kayak hampir terlupakan ya, kalau misalnya kita buat rencana nih, terus oh udah ini gitu kan, maksudnya untuk ke depan gitu kan, terus habis itu kita lupa bilang, ya Tuhan, aku rencana ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku gitu kan harusnya. Nah itu
itu hampir terlupakan. Nah, yang jangan terlupakan itu di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, itu dah. Kira-kira gitu, Bet, kesaksian singkat, padat, dan ya semoga Jelas, memberkati kalian, guys. Puji Tuhan ya. SPBU ya, singkat, padat, dan berurapan. SPBU, luar biasa. Dan SPBU. Yes, SPBU singkat, padat, berurapan. Urapan, yes. Nah, ini aku juga ada satu kesaksian juga teman-temannya, ini juga sedikit penambahan dari kesaksian dari Kristi ya. Aku juga pernah ngalamin apa yang Kristi alamin ya teman-teman. Jujur mungkin teman-teman yang udah tahu aku suka nulis soal wisuda, bahkan Kak Mawa itu udah pernah ya Kak ya, dan aku nulis soal wisuda Kak gitu loh. Jujur waktu itu aku tuh kayak kepikiran gini, Tuhan, gue tuh pengen banget wisuda soal offline, tapi kayak gimana ya Tuhan, tolong lebih aku petunjuk kalau emang ini benar-benar jalanmu yang terbaik gitu loh. Dan akhirnya aku kan kayak pengen untuk Tuhan, semoga aku bisa wisuda offline tatap muka, karena mungkin secara pribadi teman-temannya secara kedagingan aku tuh kayak kayak pengen banget, kayak udah ada rasa kangen gitu loh, kangen, sedih, senang dicampur aduk semua teman-teman. Mungkin yang mau wisuda udah tahu kalau dia rasa campur aduk semua tuh gimana rasanya. Dan akhirnya singkat cerita waktu itu Pak Biku sudah mengiyakannya, tapi ternyata rencana Tuhan lebih indah. Pak Biku bilang gini, ngapain sih mau wisuda offline gitu loh, kan lagi pandemi begini Owen gitu kan. Aku kayak aduh Tuhan gimana lagi, aku mau tuh offline, yang mau online. Kayak udahlah cukup bosen online terus, kayak apa online, kelas online, ini online, itu online gitu, kayak aduh Tuhan, kayak bosan, gue gak mau online terus, semuanya offline gitu. Tapi akhirnya di satu sisi aku banyak cerita juga sama Kak Mawai, dan akhirnya aku bilang, Tuhan, kalau ini emang kehendak-Mu yang terbaik, aku harus online, ya udah Tuhan, aku berserah aja sama kehendak-Mu deh, karena aku percaya Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya kedaulatan yang lebih terbaik buat aku. Akhirnya singkat cerita, belum beberapa hari yang lalu, aku lagi nonton film di kamar, tiba-tiba temen aku cowok, Edo, dia bilang ini ke aku, Owen, dia bilang ini ke Lukas, aku dia bilang ini, GWS ya Cen, karena positif COVID. Jujur aku kayak, loh, Dok, ini lu yang bener Dok, jangan main-main Dok omongan lu gitu kan. Akhirnya aku memastikan, dan dia bilang iya bener Wan, ini dari Instagram Cen dia terkena COVID gitu loh. Akhirnya aku kayak Tuhan bilang di hati aku bilang ini, Owen masih mau kamu offline, gitu. Teman kamu udah yang kena nih, udah yang kena COVID gitu loh. Tapi puji Tuhan sih Cen ini dia pas kena COVID itu dia sedang di rumah, untung nggak di asrama, itu puji Tuhan banget. Kalau teman-teman mungkin bayangin kalau Cen ada di asrama, wow, I cannot think it. Aku nggak bisa mikir apa yang akan terjadi, karena satu orang aja udah nyentuh ke teman yang lain, itu bisa kena teman-teman. Tapi bersyukur ya teman-teman, Cen ada di rumah waktu dia kena COVID. Tuhan baik, Tuhan tuh menjauhkan aku dari segala malah roh jahat gitu. Dan aku ingat banget waktu bulan Februari tanggal 28 waktu aku ikut komunitas di Blessing ya. Waktu itu Kak Vero yang sharing. Dia bikin tema gini, Tuhan menghancurkan rencanamu sebelum rencanamu menghancurkanmu. Teman-teman perlu diingat, Tuhan menghancurkan segala rencana kita. Karena apa? Tuhan punya rencana yang lebih indah. Ini ayat yang selalu aku pegang. Di Amsal 19 ayat 21, dia bilang seperti ini ya. Amsal 19 ayat 21, mungkin bisa ditampilkan ayatnya di chat. Dia bilang ini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Teman-teman tuh, banyak rancangan di hati manusia, 1000 rencana, 1000, 2000, 3000 rencana, tapi satu keputusan Tuhanlah
yang terlaksana, yang terbaik, yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman ya. Dan aku sungguh bersyukur sih Tuhan menjauhkan aku dari pandemi COVID-19. Mungkin udah nggak kebayang sih teman-teman kalau aku masih memaksakan keinginan aku, memaksakan keegoan aku untuk ikut yang namanya offline. Teman-teman, I don't know what's happening in my life. Aku udah nggak tahu apa yang akan terjadi pada hidup aku. Mungkin aku hari ini nggak ada di Go. Mungkin aku hari ini ada di Wisma. Tapi Tuhan baik, Tuhan menjauhkan aku dari semua itu teman-temannya. So, aku cuma mau bilang ini, buat teman-teman yang lagi mau wisuda, ya, aku cuma bisa memberi saran, mending online dulu sementara waktu. Teman-teman, jujur di hati memang keras, jujur di hati memang sedih. Tapi mau gimana teman-teman? Berita COVID lagi naik tuh setiap harinya. 5.000, awalnya 5.000, jadi 9.000 sekarang teman-teman. Per hari itu di Jakarta, teman-teman nggak kebayang. 9.000 kasus per tiap hari. Wow, nggak kebayang sih. Tapi, wow, what wonderful God, wonderful Jesus Lord. Haleluya, Tuhan baik banget teman-teman. Itu sih bisa aku kesaksian. Soal teman-teman tetap percaya. Tuhan menghancurkan rencana kita. Karena apa? Tuhan punya rencana yang lebih terbaik. Tepuk tangan buat kamu nama Tuhan Yesus. Ini yang bisa aku sharingkan. Wow. Thank you. Wow. Luar biasa. Bapak Pendeta Peter Owen. Dahsyat sekali teman-teman. Ya, ketika Owen sudah berbicara, maka sabda termuncul. Ya, haleluya. Ya. Thank you buat Kristi dan Owen yang boleh kesaksian. Sungguh luar biasa banget ya, menguatkan kita teman-teman ya. Sama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetap kita perkatakan Tuhan Yesus baik. Makanya ada lagunya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ya, kurang baik apalagi sih Tuhan Yesus ya teman-teman. Kalau kita nggak merasakan kebaikan Tuhan, perlu dipertanyakan. Apakah kita udah sering sama Tuhan? Atau kita hanya sekedar melintas doang? Nah, kita perlu dijadiin bahan perenungan. Ya, oke. Karena mengingat waktu, ya teman-teman kita langsung saja ya. Karena rasanya kalau kita mau ngomong lagi, kayaknya nggak habis-habis ya. Ntar lama-lama bisa jam 12 malam kita. Oke? Maka dari itu, kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan naikkan lagu, Maka Jiwaku Memujimu. Ya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu,
sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Mari sembah Dia. Kau Allahku. Haleluya. Haleluya Tuhan. We worship you Lord. Mari kita sembah Dia. Ya ralaba ya ralasya ralaba ya shandi. Urabasya baraba ya ralasya ralaba ya ralaba ya ralaba. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ya ralaba ya ralasya ralaba ralaba ya ralaba 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 ya ralasya ralaba ya ralaba. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Urabasya baralaba ya shandi. Uriya ralaba shandara ralaba ya ralaba ya ralaba. Uriya ralaba shamba ralaba ya ralaba ya shandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus ambil alih hati kami, ambil alih pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin kami pelajari lagi malam hari ini. Terima kasih Bapak, berkati pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tetapi dapat tinggal di dalam hati kami, dapat berbuah di tanah yang subur, dan buahnya dapat dinikmati oleh orang lain. Bersabda bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Shalom teman-teman, masih semangat? Amin. Haleluya. Amin. Kalau aku bilang shalom on fire, kalian jawab on fire. Oke? Shalom on fire. On fire. On fire. Haleluya. Ya. Situasi boleh menekan kita, apapun ya, boleh ada tinggal di dalam diri kita ya, mau enak nggak enak, situasi kadang suka ngeselin ya. Tapi kita percaya teman-teman, kita punya Tuhan Yesus ya, yang ngejamin hidup kita, yang
memberikan kita perlindungan melalui darah anak domba. Ya. Karena kita umat Tuhan, umat yang berharga, nggak mungkin Tuhan Yesus menelantarkan kita. Ya, firman Tuhan aja berkata, orang benar tidak dibiarkan meminta-minta. Masa kita masih ragu sama Tuhan Yesus? Kurang apa lagi coba ya? Itu perlu kita renungkan bersama supaya kita jangan jadi orang-orang yang cuma kepengen doang, tapi nggak mau melaksanakan perintah firman Tuhan. Oke? Yuk, kita langsung saja ya. Itu prolognya, bukan firman hari ini. Kita langsung saja teman-teman. Hari ini sesuai tema yang sudah ada nih di samping aku ya, di flyernya, dengan masih suplemen The Heart of Believer ya, series terakhir nih teman-teman ya. Endingnya pasti ditutup dengan namanya suatu message khusus ya. Ingat, messenger ya, bukan message-nya tukang pijat ya, bukan itu teman-teman. Oke. The Heart of Believer ya, the messenger. Apa sih the messenger itu? Ya, messenger itu berarti memiliki arti yang diutus. Diutus apa? Diutus ke tengah-tengah serigala untuk memberitakan firman Tuhan. Itu ada ayatnya. Yang tahu siapa? Ayo, Owen tahu ayatnya di mana? Belum tahu nih, Bet. Nanti kita pelajari ya. Itu muncul di akhir, oke? Kalau tahu tadi sebetulnya ada hadiah, tapi karena nggak ada yang jawab ya sudah. Kita langsung saja ya. The Heart of Believer dengan topik terakhir, The Messenger. Ya. Oke, sudah kelihatan semua slide-nya? Kelihatan ya? Mantap. Oke. Jelas kan ya? Kagak buram kan? Aku cuma takut buram doang. Ya. The Heart of Believer. Oke. Bentar. Ya. Apa sih the heart of believer? Hati yang hati orang percaya ya. The messenger itu berarti yang diutus. Berarti adalah hati orang yang dipercaya yang memiliki beban ya untuk memberitakan amanat agung dan siap diutus untuk untuk disebar luaskan ya melalui melalui tangan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan meminta kita ya, mengirim kita nggak tahu mau dikirim kemana, mungkin masih di Indonesia atau mungkin di luar negeri atau mungkin di pulau terpencil sekalipun, tetapi di dalam pengutusan itu kita ya, aku dan kalian memegang satu misi yang luar biasa ya. Itu yang perlu kita ketahui bersama, oke? Nah, penyebaran pesan Tuhan merupakan tugas semua orang, bukan tugas pendeta, bukan tugas penginjil, bukan tugas majelis. Ya, jangan sampai kita punya pikiran, itu mah tugasnya si Ono, itu mah tugasnya si Bapak ini, dia akan pendeta, saya mah bukan. Bukan begitu teman-teman. Jadi kita ya umat pilihan Tuhan harus punya sikap siap diutus dimanapun berada, ibarat seorang prajurit ya. Ketika komandannya meminta prajurit itu untuk melaksanakan suatu operasi mungkin di medan perang sekalipun di luar negeri, prajuritnya harus siap, teman-teman. Kalau nggak siap, masa prajuritnya mau bilang, komandan, saya belum siap, nanti aja ya. Waduh, apa kata komandannya? Benar-benar prajurit durhaka. Ya. Jadi penyebaran pesan Tuhan tugas kita bersama, nggak cuma satu orang doang. Ini harus jadi tanggung jawab kita ya. Dan setiap manusia sudah ditaruh hati untuk diutus. Jadi kita sebetulnya nyadar nggak nyadar udah punya beban khusus ya, tanggung jawab khusus untuk apa? Untuk berpartisipasi di dalam penyebaran pesan Tuhan. Dan siap nggak sih kita, aku dan kalian, untuk menjadi utusannya Tuhan? Siap atau enggak? Jawab masing-masing ya. Nah, menjadi orang yang diutus Tuhan membawa misi mulia, yakni apa? Menyebarkan firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melihat, dan orang-orang yang membaca akan merasa apa? Dikuatkan, diberkati, dan diteguhkan kembali. Oke?
Ya. Dan tetapi ya setiap orang, jangan kita pergi tanpa perlengkapan. Ibarat prajurit mau berperang, prajuritnya berperang dengan tangan kosong, sementara musuhnya punya senjata. Otomatis apa sih, prajurit mati, ya gugur di medan perang. Jangan sampai kita bernasib sama seperti prajurit yang tanpa ada senjata. Nah, orang Kristen senjatanya apa sih? Senjatanya orang Kristen itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, dan pengajaran yang berlandaskan dengan Alkitabiah, teman-teman. Supaya apa? Dapat melesat, dapat jadi orang-orang, jadi pribadi-pribadi yang siap untuk diutus, ya, melesat dengan tepat. Oke? Nah, ayat kita pada hari ini ya Matius 10 ayat 7 sampai ke 8, boleh minta tolong Kristi untuk membacakannya. Silakan Kristi. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Amin, 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 amin. Ya, sebelumnya aku mohon maaf, jangan heran kenapa tulisan atasnya gede sebelah. Ya, aku nggak tahu, tiba-tiba mendadak pas dibuka, kok jadi begini? Aku juga nggak tahu sih. Aslinya sama ya, tapi ya biarkanlah ya. Penting masih bisa kebaca ya kan, teman-teman. Nah, di sini ada perintah khusus. Apa perintahnya? Pergilah dan beritakanlah. Jadi, pergi berarti apa? Menuju satu tempat. Ya, satu ladang mungkin. Satu wilayah mungkin. Satu negara mungkin. Atau mungkin satu satu tempat yang mungkin kita nggak pernah bayangin, itu pergi. Ya, ibarat orang pergi dari rumah, ya, orang juga pergi aja, nggak tahu tujuan. Tapi di sini kita nggak cuma disuruh pergi doang tanpa tujuan, kan bahaya ya. Pergi tanpa tujuan itu bisa jadi kayak orang linglung, ya, linglung itu bingung, ya. Tetapi Tuhan sendiri memperlengkapi bahwa pergilah dan beritakanlah. Beritakan ini tujuan kita. Setelah kita pergi dan ya kita diutus, kita harus ngapain sih? Ya, kita memberitakan firman Tuhan tentunya. Apa? Kerajaan sorga. Kerajaan siapa? Yesus. Kerajaan siapa? Kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Sudah dekat. Nah, ini di bawahnya ini ya. Karena kita sudah diperlengkapi, maka kita mampu melakukan yang di bawah-bawahnya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Karena kita sudah diberi apa? Kemampuan, diberi apa? Diberi suatu hal khusus ya. Diberi kemampuan khusus oleh Tuhan karena kita sudah diperlengkapi, teman-teman. Tapi sayangnya banyak orang bahasa zaman sekarang nggak pede alias nggak percaya diri. Kita udah diperlengkapi nih, tapi kita nggak mau nyebarinnya. Makanya di bawahnya di kalimat terakhir dibilang kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Cuma-cuma berarti gratis, nggak bayar. Maka karena itu ya berikanlah itu kepada siapa sih? Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, dengan apa? Cuma-cuma berarti ketika kita udah menerima firman Tuhan dengan gratis, kita punya tugas untuk men-share-nya, untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar dengan gratis juga. Ya, jangan sampai kita udah memperoleh cuma-cuma tapi kita nuntut bayaran. Itu bahaya karena upah kita ada di sorga, teman-teman. Amin, teman-teman. Ya, maka dari itu yang cara pertama, ya gimana sih untuk menjadi orang yang siap diutus? Cara pertama, memiliki motivasi yang benar. Siapa sih yang nggak sering dengar ayat ini ya?
Amsal 4 ayat 23 alias 23 di dalam terjemahan baru berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jaga hati. Ya, hati kita harus dalam kondisi yang sehat. Jangan sampai ada ada hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan yang timbul di dalam hati kita. Dan itu kita nggak nyadar, nggak peka. Ya, bukan cuma pacaran doang harus peka. Kita sama Tuhan juga harus peka, teman-teman. Ya, pastikan hatimu itu murni, pastikan hatimu itu bersih, nggak bercacat celah. Ya, karena gimana orang lain mau melihat kehidupan kita? Nah, kalau hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan iri hati, penuh dengan dengki, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan mulut yang kotor, ya, penuh dengan kebencian, ya. Tuhan mau kita mengampuni. Maka dari itu ketika kita sudah mempunyai hati yang benar, orang lain bisa melihat, oh ini loh orang Kristen yang sesungguhnya. Oh ini loh orang Kristen yang baik dan benar. Karena punya motivasi yang benar, bukan motivasi yang terselubung, ya. Dan juga kita juga harus punya motivasi yang murni. Yehezkiel 36 ayat 26, ya, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru berarti suatu kondisi, ya, di mana kita jadi siap untuk untuk jadi pesannya Tuhan, dimurnikan kembali. Ya, ibarat kita bikin emas, ya, itu ada penjunannya yang bakalan memurnikan terus menerus. Ya, ini Tuhan udah berikan kita hati yang baru loh. Hati yang lama kita udah buang jauh-jauh, diganti sama Tuhan hati yang baru. Maka dari itu motivasi kita juga harus murni. Mungkin hati lama kita penuh dengan motivasi yang terselubung mungkin. Tapi di dalam hati yang baru, jangan sampai motivasi terselubung itu muncul lagi. Ya. Dan roh yang baru di dalam batinmu, roh berbicara mengenai spirit atau semangat. Ya, hati yang murni harus didorong dengan spirit yang baik, spirit yang baru. Jangan sampai hati kita udah murni, kita punya kerinduan mau memberitakan firman Tuhan. Untuk Untuk biar hidup kita dilihat orang lain, oh ini loh hidup orang Kristen, menjadi teladan. Tapi kita nggak punya roh yang baru, nggak punya spirit yang baru. Buat apa, teman-teman? Ya, makanya di ayat ini dibilang dan, berarti harus sepaket. Ya. Coba kalau tulisnya atau, berarti kita harus milih mau hati atau roh. Tapi bersyukur isinya dan, bukan atau, ya. Jadi kita bukan nyuruh milih, tapi kita diberikan selengkap, ini paketan loh. Ibarat di Hokben, ya, beli paket simple set gratis teh oca, ya, itu paket, teman-teman. Di sini juga paket. Hati yang baru punya dipaketkan dengan roh yang baru. Jadi kalau kita udah ada motivasi yang benar, motivasi yang murni, kita juga harus punya spirit yang baik, spirit yang tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin, teman-teman. Makanya di bawahnya ini, ya, ayat dan kuberikan kepadamu hati yang taat kepada siapa? Kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua kepada firman Tuhan. Ya, itu. Dan cara yang ketiga, jaga hubungan dengan Tuhan. Markus 1 ayat 35, pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun. Ia di sini siapa sih? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus saja di dalam waktu dia masih di dunia, dia memberikan teladan untuk memiliki hubungan spiritual yang baik dengan Tuhan. Ya, gimana kita mau menjadi utusan yang siap diutus kalau kita sendiri nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Itu nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Jangan sampai, ya, hal-hal yang sekeliling kita yang menurut kita, oh bagus nih, oh baik nih. Tapi itu menjadi mengalihkan fokus kita. Dan ini jadi kelewat. Ya, itu bahaya. Ya, jaga hubungan dengan Tuhan, itu wajib. Saat teduh. Ya, kalau mungkin yang bisa pagi, subuh-subuh itu bagus.
Mungkin yang bisa nanti di tengah-tengah kesibukan di jam makan siang itu nggak apa-apa. Yang bisa malam juga nggak apa-apa, asalkan kita jangan lupa sama Tuhan. Tuhan ada memberikan berkat-berkatnya yang begitu berlimpah, ya, memberikan kebaikannya yang begitu luar biasa. Masa kita lupa sama Tuhan? Itu sungguh terlalu, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita udah tahu caranya apa, nah ini tugas kita. Beritakan apa sih? Ya, tadi kan ada ayatnya, beritakanlah. Beritakan apa? Yang pertama, kebaikan Tuhan. Ya, aku mau minta siapa ya? Owen deh, Owen, bacain Owen, Ulangan 30 ayat 9. Oke. Ulangan 30 ayat yang ke-9 ya, Bet? Yes. Oke. Ulangan 30 ayat yang ke-9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Amin. Ya. Tuhan, yakni siapa? Tuhan Yesus, Allahmu, Allah kita, akan melimpahi engkau. Engkaunya siapa? Aku dan kalian. Dengan kebaikan. Dalam segala pekerjaanmu, buah kandunganmu, hasil ternakmu, dan hasil bumimu. Ya, ini menandakan apa sih berkat-berkat yang nanti kita dapatkan setelah kita nyadar. Setelah kita nyadar, kalau itu berasal dari Tuhan. Kalau itu Tuhan yang ngasih. Ini semua ya dalam segala pekerjaan, dalam segala buah kandungan, hasil ternak, hasil bumi itu akan Tuhan berikan. Kalau kita nyadar dulu sama kebaikan Tuhan. Kalau kita nggak nyadar itu bahaya, teman-teman. Ya, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang. Tuhan akan bersukacita karena kita memperoleh berkat itu. Ya. Sebelum kita memperolehnya, kita harus nyadar dulu kebaikan Tuhan. Nyadar dulu nih, apa sih yang udah Tuhan Yesus kasih buat kita? Nyadar. Kunci yang pertama nyadar. Kalau nggak nyadar, kita nggak bakalan tahu, nggak bisa menikmati ini semua. Ya, sedikit kesaksian teman-teman. Ya, aku seharusnya hari Kamis kemarin, tanggal 25, harusnya aku visit ke puskesmas karena ada urusan dengan mata ya. Mataku kalau aku ceritain udah lumayan sih, lumayan parah ya. Visit dengan harusnya dokter mata, tapi pada hari Kamisnya itu kan aku rencana harusnya berangkatnya pagi nih karena menghindari antrian ya kan di puskesmas. Tapi di saat hari Kamis itu teman-teman tahu nggak sih aku bangun jam berapa? Jam 12. Ya, jam 11. Jam 11 aku baru nyadar. Waduh, jam 11. Wah. Sementara jam 11 belum siap apa-apa, belum mandi, belum makan. Nggak mungkin kita ke sana dalam kondisi baru bangun tidur. Kan nggak lucu dilihat orang ya. Dan akhirnya itu nggak jadi. Hari itu, udahlah, udah kesiangan, besok aja loh. Rencana gitu kan. Tapi sorenya mamaku telepon temennya mana yang kerja di puskesmas itu, bukan kerja sih, yang punya kenalan ya di puskesmas itu, ditanya bisa nggak bla bla bla, aku nggak tahu omongannya apa, dan aku kaget teman. Ternyata puskesmas itu tutup. Karena apa? Karena pegawainya atau karyawannya di situ ada yang terkonfirmasi positif COVID, teman-teman. Waduh, COVID loh. Ya, kalau aku maksain diri buat pergi, ya walaupun tuh puskesmas mungkin masih buka jam 5 sore, kalau aku masih maksain pergi, wah nasibku aku nggak tahu kayak gimana. Nggak tahu isoman, nggak tahu ke Wisma Atlet, atau udah kembali sama Tuhan Yesus, aku nggak tahu. Tapi syukur sama Tuhan, ya. Karena seolah-olah aku jadi kesiangan gitu loh. Tapi di balik itu ada rencana indah. Yakni apa? Aku diluputkan dari COVID
Kalau aku maksain pergi, aku bisa terpapar, teman-teman. Ya, itu kebaikan Tuhan dalam hidupku. Aku nggak tahu kebaikan Tuhan apa yang udah Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan teman-teman semua. Ya, itu salah satu kebaikan yang aku nyadar, teman-teman. Masih banyak lagi kebaikan Tuhan. Ya, kalau aku ceritain habis waktunya. Kuncinya satu, nyadar dulu. Kalau kita udah nyadar, kita akan termenung dan kita akan ucapkan thank you sama Tuhan. Tuhan, makasih. Ya, jangan jadi orang yang cuma tahu diberi tapi nggak tahu memberi, apalagi berterima kasih. Jangan sampai begitu ya. Dan yang kedua, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan berbicara mengenai bumi dan segala isi dalam kehidupan manusia. Masuk bencana alam, ya, sakit, penyakit. Ya, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi bukan untuk mencobai kita. Bukan. Tapi Tuhan mau melihat adakah iman di bumi, adakah iman di tengah-tengah manusia. Tuhan mau lihat itu. Ketika kita udah lulus uji, ya, dengan mungkin Tuhan mungkin kita diizinkan untuk menderita satu penyakit mungkin, dan kita udah sembuh oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Maka dari itu kita punya tugas beritain, oh haleluya, aku sembuh loh karena Tuhan Yesus, aku sembuh loh, disembuhkan sama Tuhan Yesus. Itu kan kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Kita boleh mengonsumsi obat-obat yang banyaknya luar biasa. Kita boleh ke dokter dengan mungkin kita ke Penang, ke Singapura, or Thailand, or anything ya. Tapi kalau belum Tuhan sembuhkan melalui kuasanya ajaib, ya kita belum sembuh. Makanya obatnya mujarab itu ya firman Tuhan. Kalau kita sakit, jangan yang pertama jangan ingat beban kita, tapi ingatlah firman Tuhan. Karena obatnya terutama itu di firman Tuhan. Ya, banyak kok. Aku sakit pernah berapa kali. Ya, sembuh bukan karena obat, tapi karena firman Tuhan. Ya, baca ayat. Ya, banyak kok. Ya, firman Tuhan. Setelah kita sembuh, tugas kita yang beritain. Gitu. Biar orang lain melihat Tuhan Yesus ini. Oh, Tuhan Yesus ini Allah yang menyembuhkan loh. Nah, ya, makanya itu kan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan, ya kan teman-teman? Jangan lupa beritain kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa beritakan jaminan keselamatan. Oke, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, berarti di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan saja kita memperoleh keselamatan. Yang keselamatan datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, teman-teman. Ya, di dalam Tuhan kita memperoleh jaminan keselamatan. Jangan sampai kita berani-berani keluar dari Tuhan Yesus. Jangan sampai kita berani-berani sangkal iman. Jangan sampai kita berani-berani mendustai Tuhan. Ya, karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita binasa. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ Tuhan tahu, Tuhan mengasihi dunia. Oleh sebab itu Tuhan mengirim putranya untuk menebus kita, dan memberikan suatu jaminan kehidupan. Ya, ini udah tercatat di Alkitab, jadi nggak perlu kita ragukan lagi, teman-teman. Ini perlu diberitakan. Kadang-kadang orang bingung. Masuk Kristen ada jaminannya nggak sih? Masuk Kristen selamat nggak sih? Masuk Kristen apa sih yang kita peroleh? Nah ini, berita ini salah satunya. Jaminan keselamatan. Kalau ditanya ayatnya di mana? Ini, Yohanes 14 ayat 6. Jangan sampai terlewat buat diberitakan, teman-teman. Dan yang keempat, beritakan kelegaan. Ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sorry, tulisannya kepotong sama gambar. Ya, di sini
Kelegaan apa? Kelegaan akan jawaban doa. Kelegaan akan apa? Masalah-masalah yang ada. Kelegaan akan apa? Akan mungkin sesuatu hal yang menurut kita, ini nggak mungkin lah. Tapi menurut Tuhan itu adalah hal yang mungkin. Amin. Makanya ada lagu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya. Itu teman-teman. Di dalam Tuhan ada suatu kelegaan yang perlu kita beritakan bagi ke setiap orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jangan sampai orang Kristen lagi dihadapin sama masalah tapi nggak tahu kalau di dalam Tuhan itu ada kelegaan. Jadi rileks gitu loh pikiran kita, kalau mungkin udah ruwet kayak benang layangan kusut, tapi kita tahu ayat ini dan baca ayat ini dan kita kembali dikuatkan. Oh iya ya, ngapain punya pikiran ruwet, pikiran kusut, kalau di sini aja ada jaminan. Makanya datang, ya, marilah kepadaku melalui doa. Datang sama Tuhan melalui doa. Ketika punya masalah, curhat sama Tuhan, jangan curhat sama media sosial. Ya, banyak orang curhat sama media sosial, padahal punya Tuhannya mereka. Mereka punya Tuhan, tapi kenapa mereka curhat sama media sosial? Itu yang perlu dipertanyakan. Ini perlu diberitain. 4 hal tadi itu perlu diberitain, teman-teman. Nah, tips dalam pemberitaan firman, ya. Ini perlu nih kita perhatiin bersama-sama, ya. Ibarat nih kucing nih pegangin toa nih, ya. Oke, pertama fokus kepada jiwa-jiwa, ya. Tuayan banyak, ya, tapi pekerja sedikit. Ya, Lukas 10 ayat 2. Karena Karena jiwa-jiwa itu kita harus punya hati yang haus, hati yang lapar, hati yang mau supaya jiwa-jiwa itu dimenangkan, teman-teman. Jangan sampai jiwa-jiwa banyak tapi kita kalah sama pekerja-pekerja dari agama lain untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jangan sampai kita kalah. Makanya jadilah pekerja-pekerja yang punya kualitas supaya kita mampu untuk mengelola itu jiwa-jiwa yang ada. Kita bisa bina, kita bisa muridkan, ya. Dari muridkan itu jiwa-jiwa itu akan lama-lama bertumbuh, berbuah, dan berkembang. Untuk menghasilkan suatu karya yang tentunya memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama, fokuslah sama jiwa-jiwa. Dan yang kedua, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8, tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa apa-apa, teman-teman. Ya, makanya kalau kita berdoa, jangan lupa minta Roh Kudus, penuhi hati kita. Minta Roh Kudus hinggapi diri kita. Yang bisa berbahasa roh, yuk kita hari-hari ini kita praktekkan bahasa roh, ya. Kita berbahasa roh setiap malam mungkin 10 menit, 15 menit, ya. Mungkin lagi doa, kita nggak tahu mau berkata-kata apa. Yuk yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama, ya. Kita harus dipenuhi dulu, diri kita dipenuhi Roh Kudus, sehingga ketika kita udah penuh dalam Roh Kudus, kita mampu menjadi saksinya Tuhan. Ya, di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Diawali dengan tempat kita sendiri, yakni rumah kita sendiri, yakni keluarga kita. Dari keluarga inti, terus keluarga besar, lingkungan tempat tinggal, ya. Terus bangsa dan negara, dan mungkin nanti sampai ke seluruh dunia. Kuncinya dipenuhi Roh Kudus. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mampu menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan untuk menggait jiwa-jiwa, untuk mencari jiwa-jiwa dan kita bina itu, ya, untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tips yang ketiga, perubahan paradigma dalam pelayanan. Ya, di dalam kitab Lukas, ya, balik lagi kepada Lukas, ya. Lukas 10 ayat 3, ya, menjadi utusan Tuhan itu nggak mudah. Harus melalui banyak goncangan dan cobaan.
melalui goncangan dan cobaan, kita akan menjadi utusan Tuhan yang murni, utusan Tuhan yang berkualitas, utusan Tuhan yang yang menjadi pembeda di tengah-tengah dunia ini. Ya, banyak orang kalah digoncang. Ya, banyak orang kalah saat ada goncangan. Tetapi umat Tuhan semakin digoncang, maka kita harus semakin bermutu. Amin, teman-teman. Semakin digoncang, semakin berkualitas, semakin digoncang, menunjukkan supaya kita oh ini loh umat Tuhan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita berada di lingkungan sekitar kita, orang lain bisa melihat, oh orang ini ya kehidupannya baik, orang ini jujur, berintegritas ya teman-teman. Kita harus punya mutu dulu, baru kita bisa merubah semuanya. Ya. Kalau kita nggak merubah paradigma kita, paradigma itu apa sih? Pikiran kita, ya. Merubah konsep kita dalam pelayanan. Mungkin saat pelayanan melihat nggak ada perubahan, kok jiwa-jiwa stagnan ya, kok nggak ada rasa haus dan lapar ya. Perlu dipertanyakan, kita udah menang belum saat ada goncangan dan cobaan? Atau malah kita jadi orang yang kalah, tapi kita tetap pura-pura jadi orang yang menang? Itu bahaya. Ya, jangan sampai ya teman-teman, ya kita udah kalah dalam goncangan, tapi kita pura-pura jadi orang yang menang. Harus diperbaiki. Ya. Karena umat Tuhan semakin digoncang harus semakin bermutu. Kalau kita menang harus semakin menunjukkan kualitas kita. Ya, ibarat ini ya, buah ini, gambar buah ini ya. Ini apelnya menjadi pembeda di antara buah-buah yang lainnya. Jadi, orang yang udah memiliki paradigma yang benar, memiliki konsep yang benar, maka ketika ada goncangan, ketika ada cobaan, dia bisa menang, dia bisa melaluinya. Ya, amin teman-teman. Ya. Respon yang tepat ya adalah di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ya, ingat, ini aku, utuslah aku, bukan ini aku, utuslah dia. Bahaya. Ya. Nah, sampailah kepada diskusi dan pembahasan. Nah, aku mau tanya-tanya nih ya. Ada siapa nih? Satu orang jawab langsung 2 ya. Biar cepat ya. Lauren, masih stay? Ya. Silakan. Menurutmu, apa sih makna Matius 10 ayat yang ke-16? Isinya apa? Ayo. Ayo, siapa yang hafal? Ayo. Ya. Maaf, Bet, aku nggak hafal. Nih aku bacain deh ya. Aku bacain, oke? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, sekali lagi ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menurut Lauren, apa makna ayat itu? Menurut saya ya. Yoki. Ya dong, menurut Lauren, masa menurut Owen kan nggak mungkin. Ya kalau menurutku sih harus apa tadi? Kita di tengah-tengah segala. Ya sebenarnya ya di dunia ini sih. Ya. Kalau mau tahu, ya aku sebenarnya juga baru, maksudnya kayak apa ya? Kalau mau tahu, Bet, aku bukan iniin ya. Kamu nonton drakor dah. Wow. Luar biasa. Hobi drakor juga teman-teman. Drakor tuh seru, apalagi episode True Beauty itu loh. Enggak, bukan itunya sih. Cuma ya maksudnya aku tuh baru kayak istilah katanya kalau pas sudah ini ternyata Kak, jangan-jangan dia di dunia tuh realitanya kayak gitu loh, sekejam itu yang apa ya kayak gitulah intinya. Nah, terus
ya gimana menghadapi dunia kejamnya dunia seperti itu ya, kita tetap bersikap sebagai anak Allah, tapi tetap bukannya mendukung hal-hal yang tidak baik, tapi bisa tetap berlaku benar. Ya itu tadi, cerdik seperti ular, tulusnya seperti merpati. Tetap bisa berlaku benar, tapi tidak ikut-ikut dengan dengan kejamnya dunia itu lah. Tapi kita bisa jadi mungkin ya istilahnya sekarang teladan atau contoh kayak gitu sih. Ya walaupun susah ya, itu perjuangannya itu ya. Ya, betul. Perlu usaha, oke? Nah, nomor 2 nih kalian. Yuk, nomor 2, Loren. Loren. Yang lain lah. Sepaket. Apa makna amanat agung Tuhan Yesus bagi kehidupan kita? Ya intinya sama kita sama hidup ini, kita belajar untuk men-sharingkan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk mungkin bertemu sama kita, untuk yang sharing sama kita ya, bagaimana kesaksian kita itu bisa mungkin membuat dia merasakan gitu, ikut merasakan bahwa oh ya Tuhan itu baik gitu sih. Ya nggak usah muluk-muluk aku harus kayak bersaksi percaya sama Yesus begini-gini segala macam. Itu sih jujur aja, kadang kalau langsung kayak gitu aku pun sebenarnya nggak berani langsung ngomong kamu mau percaya Yesus begini. Sejujurnya aku nggak berani sih kalau langsung kayak gitu. Tapi ya lebih kayak apa yang aku hadapi, terus mungkin aku ceritakan ketika ada orang yang sedang bercerita, ya itu sih lebih kayak gitu sih ya. Intinya bisa menceritakan kebaikan Tuhan, kabar baik tentang siapa sih Tuhan itu. Oh Tuhan yang nolongin kamu kayak gini-gini, terus waktu ada masalah ya kayak gini, terus kalaupun lagi down apa sih, oh ternyata kamu begini ya, kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih sederhana itu aja. Super sekali ya. Jawaban calon mahasiswa. Ya, saya the way. Dahsyat. Betul, teman-teman. Ya, aku nggak perlu menambahi lagi ya. Jawaban itu udah sangat komplit ya. Oke. Matius 10 ayat 16 itu berbicara mengenai apa? Sikap kita di tengah-tengah dunia itu harus seperti apa? Apakah kita harus menjadi orang yang ngikut arus atau kita mampu menjadi pembeda di antara, kalau bahasanya Loren tadi bilang apa, kejamnya dunia. Ya, makanya ada lagu dunia ini panggung sandiwara. Itu zaman dulu punya. Kok aku nggak tahu ya, Bang. Kamu umurnya lebih tua dari aku kayaknya. Ya, ada lagu itu. Dunia ini panggung sandiwara. Ada. Cari di YouTube ya. Gitu. Itu nomor 1. Nomor 2, makna amanat agung, yakni memberitakan Tuhan melalui hal sederhana. Jangan yang terlalu bersifat teologis, tapi tanpa aplikasi. Tetapi keduanya harus seimbang. Teologisnya masuk, aplikasinya masuk. Kita kalau ditanya siapa sih Yesus, nah kita harus mampu jelasin, oh Yesus ini. Jangan sampai kalau kita ditanya Yesus siapa sih, kita mah jadi mikir siapa ya? Oh itu kali tukang gorengan. Nah kan nggak mungkin kan? Kita yang udah Kristen lama tapi nggak tahu Yesus siapa, nggak mungkin kan teman-teman. Makanya setelah kita tahu itu Yesus apa, kita mampu bisa jelasin Yesus itu siapa sih. Nah, di saat itulah kita harus menggabungkan dengan kesaksian pribadi kita. Apa sih mujizat Tuhan, mujizat Yesus yang udah terjadi dalam kehidupan kita, dan langkah aplikasinya apa sih? Nah, itu harus seimbang. Jangan sampai kita memberitakan yang terlalu teologis. Nah, jadi orang bosan. Oh, Tuhan Yesus ini secara garis besar begini. Jangan terlalu teologis tanpa aplikasi. Buatlah seimbang. Biar orang tahu siapa Yesus dan juga orang tahu apa sih yang udah Yesus lakukan bagi kehidupan kita semua. Ya, sebagai kesimpulan,
Ada 3. Yang pertama, Tuhan mengutus kita masing-masing. Ya, Tuhan mengutus aku, mengutus Owen, mengutus Kristi, mengutus Lauren, dan teman-teman semua. Tetapi sadari bahwa bahwa mungkin respon yang kita dapatkan tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Ya, Yohanes 15 ayat 18. Dunia, kok jadi nyanyi? Dunia membenci kamu, membenci kita, membenci aku dan kalian. Tetapi yang perlu kita ingat, di saat zamannya Tuhan Yesus, dunia juga udah membenci Tuhan Yesus. Sampai tanah kelahirannya pun menolak dia. Itu ada di Alkitab. Tapi jangan khawatir teman-teman. Tuhan membela kita dan menyertai kita melalui Roh Kudus serta firman-Nya. Allah memperhatikan orang-orang yang bekerja untuknya. Ya, orang-orang yang berada di dalam Tuhan nggak di-ghosting sama Tuhan. Dan Tuhan juga bukan Allah yang demen nge-ghosting. Oke? Tapi Tuhan adalah Allah yang penuh perhatian. Ya, so sweet kan Tuhan kita, ya kan teman-teman? Ya, Tuhan tuh, perhatian banget sama kita. So sweet banget. Tapi sayangnya kita jarang peka sama itu bahaya. Nah, dan yang kedua, Roh Kudus pun dicurahkan bagi kita supaya kuat dan berani dalam bersaksi ya. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu buat bersaksi. Itu ada ayatnya dalam Efesus 6 ayat 18-20. Dan yang ketiga terakhir, Injil yang kita beritakan dan sampaikan hendaknya berpusat pada pertobatan serta pengampunan dosa, janji penerimaan karunia Roh Kudus, dan nasihat memisahkan diri dari kehidupan yang jahat, serta menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Harus komplit teman-teman. Jangan cuma kita beritain kekristenan, jangan cuma kita beritain berkatnya doang, berkat ini. Nah, orang yang mau masuk Kristen malah jadi ngeliat berkatnya, oh bagus ya, masuk Kristen berkatnya banyak. Tapi giliran ada pencobaan, malah jadi ninggalin Tuhan. Ya. Dan jangan sampai juga kita memberitakan beban mulu, tugas tanggung jawab mulu yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Jangan sampai memberitakan jangan sampai memberitakan hal yang lebih lebih nonjol. Jangan sampai kita memberikan berkat yang lebih nonjol atau tugas tanggung jawab yang terlalu nonjol. Keduanya harus seiringan. Gitu. Ya, itu. Dan yang terakhir, last one. Setiap orang yang telah diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan haruslah menjadi utusan yang siap diutus agar semua manusia dapat mendengar jaminan keselamatan. Kita udah diperlengkapi, kita udah dibantu ya, udah dipenuhi oleh pengajaran, dipenuhi oleh firman ya. Maka dari itu kita harus men-share-nya pada orang lain dengan gratis, jangan mengharapkan bayaran. Ya, ibaratnya aja ya, kita mentraktir pacar ya. Kita traktir, kita harus bayar harga teman-teman. Jangan sampai ya kita malah nuntut orang. Kamu udah masuk Kristen karena aku, kamu bayar ke aku. Waduh. Oh, kita jadi debt collector loh. Itu bahaya. Jangan sampai kita jadi debt collector ya. Menuntut, jangan. Tapi kita harus jadi orang yang men-share, terus mau respon orang enak nggak enak ya, suka nggak suka, share aja. Tugas kita untuk men-sharingkan, untuk memberitakan. Ya, masalah percaya nggak percaya itu perannya Roh Kudus. Ya, makanya kita manusia, umat Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus agar kita saat membagikan orang lain bisa tergugah dengan apa yang kita sampaikan. Sekian yang dapat aku bagikan pada malam hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi next time. God bless you all. Aku kembalikan kepada Owen dan Kristi. Silakan. Wow, sungguh firman Tuhan yang sangat membekali kita pada malam hari ini ya, Kristi ya. Betul, Owen. Luar biasa. Yes, bagaimana dia, aku juga udah terus banyak banget ya dari dirimu Abed nih, banyak banget ya bagaimana kita udah belajar
untuk mempunyai hati untuk the messenger, bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya, Kristi ya, benar ya. Betul, Awan. Awan dapat apa aja nih? Singkat, padat, berurapan. Nah, Oke, SPBU. SPBU. Oke. Oke, kalau dari aku paling suka tadi di bagian kesimpulannya, di mana Tuhan tuh mengutus kita masing-masing sesuai lagu yang pernah kita sing bawain, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini bagus banget sih ya. Bagaimana Tuhan mau mengutus kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan nggak hanya nggak hanya melalui mulut kita, tapi juga melalui tindakan kita mencerminkan sifat Kristus ya. Yang kedua, di mana Roh Kudus tuh mencurahkan bagi kita supaya kita kuat dan berani dalam bersaksi, dalam menyampaikan apa sih yang menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Injil yang kita beritakan dan sampaikan. Hendaknya pasti berpusat kepada untuk Tuhan Yesus Kristus ya. Dan kita menanti-nantikan kedatangan Dia, kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat sungguh menguatkan iman siap kita bahwa kita diperlengkapi untuk the messenger Tuhan Yesus. Itu sih bisa aku bagikan, Kristi. Amin, amin. Luar biasa, Awan. Luar biasa ya. Kalau Kristi dapat apa nih, Kristi? Kurang lebih sama. Kalau direlatein sih, sebenarnya relate sama yang kayak khotbahnya minggu kemarin ya. Kalau yang ibadah di CK7, ini tentang meresponi panggilan Tuhan sih. Kita harus punya motivasi yang benar, kita harus punya motivasi yang benar, terus melakukan hal-hal yang benar, terus punya paradigma atau pemahaman yang benar, terus yang terakhir itu berserah kepada Tuhan untuk hal-hal yang terbaik gitu kan. Sama yang kayak tadi di bagian pertanyaan tuh, yang kita sebagai domba yang di tengah serigala itu kita dikasih hikmat sama Tuhan. Nah, itu salah satunya untuk berpikir gimana caranya supaya kita bisa benar-benar cerdik seperti ular, tapi juga tulus seperti merpati. Nah, untuk aplikasi itu sebenarnya itu ya susah-susah, gampang susah. Balik lagi kita mesti minta sama yang punya hikmat tuh, siapa gitu, Tuhan Yesus gitu ya. Melalui apa? Melalui yang merenungkan firman Tuhan gitu. Kita harus punya saat teduh pribadi gitu. Selain yang doa fajar, korporat kayak kul gini, ataupun apalah yang lainnya yang gede-gede, ya kita juga harus bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Gituan. Wah, mantap. Jawaban yang sangat akurat dan sangat udah mewakili ya. SPBU. Ya betul, SPBU betul. Benar guys, setuju. Iya. Tadi juga Abid kayaknya lagu apa tadi ya? Dunia ini penuh kepalsuan apa? Ini saya curiga Abed ini umurnya udah 30 tahun ke atas mungkin. Lagunya tahu aja kayak gitu. Oke. Wan kemana ya? Bingung ya. Nah, Lauren aja nggak ngerti nih lagu kayak ini. Abed tahu-tahuan lagi, ya ampun. Yang lainnya kira-kira tahu apa kagak nih, si Meltri, Marcella, Yemima, dan ada yang baru join sama kita, Rafael nih, Bet. Aku nggak tahu. Mungkin itu jalan Jepretan, tapi kan itu sempat populer di tahun 2006 sih, 2006-2007 itu sempat terpopuler lagi, tapi habis itu lenyap. Kayak baru dengar sepintas gitu ya. Ya, itu teman-teman. Ya, BTW jangan ingat lagu itu ya, jangan lagu Dunia Ini Panggung Sandiwara ya. Bener-bener, jangan ingat yang itu. Ingatnya yang tadi. Itu cuma intro, ya, cuma intermezzo doang, ya, biar enggak ini ya.
Nah, Supaya lucu aja nih, biar nggak terlalu tegang banget ya guys. iya. Biar nggak ngantuk-ngantuk banget gitu udah malam gitu kan. Iya betul, apalagi waktu udah menunjukkan jam 9. Wow. Wow. Luar biasa. Kita tetap on fire, teman-teman. Amin. Amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Oke? Silakan Amin. para host-host kece. Asik. Oke, thank you hambanya yang kece, yang luar biasa. Thank you buat hambanya Bapak Gembala Kul kita, Abednego, yang udah menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Dan kita juga udah belajar banyak banget bagaimana untuk menjadi the messenger Tuhan di akhir zaman ini ya Chris ya? Betul nggak Chris? Betul, betul. Betul, Yes. Awan. Terus persiapkan diri ya. Jadi messengernya. Ya, betul banget. Dan makanya nggak heran tema malam hari the heart of a believer, yang artinya hati kita yang mau percaya, kali maksudnya itu kali ya, the heart of believer, hati yang percaya bagaimana untuk mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, apa yang udah kita rasakan kita bagi kepada orang lain, sehingga kita dapat menuntaskan amal agung seperti yang aku bilang di awal, ya nggak Kristi, Abed? Betul. Salah satu bagian dari hati orang percaya itu ya pembawa pesan, pembawa pesannya Tuhan gitu. Kantor posnya Tuhan. Ya, Nah, kita jadi tukang pos kerajaan sorga. Tukang pos, ya. Tukang Tukang pos. pos kerajaan sorga. Kita ngabarin pesan Tuhan, ngabarin apa sih yang udah Tuhan buat hidup kita gitu ya kan. Makanya tadi gue bilang, kita udah nerima gratis, jangan sampai kita nuntut apa yang kita udah terima, kita sebarin, terus ujung-ujung kita nuntut, kamu gara-gara saya kamu udah masuk Kristen ya, tuntut ya, mana bayar? Nah, kita kok jadi debt collector ya? Hitung-hitungan ya, hitung-hitungan gitu Iya. sama Tuhan ya. Iya, jangan sampai kita Iya, jadi iya. debt collector, teman-teman. Ya. Heeh. Oke. So, karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? 25.07 ya kalau nggak salah. Ya. Betul, Bet. Ya. 25.7. Ya, karena mohon maaf jam di rumahku hitam teman-teman, jadi nggak ada angkanya. Aku juga nggak tahu. apa-apa, Bet, it's okay. Nah, Ya. mungkin Laptop ada di laptopnya. Nah, mungkin teman-teman bingung kali ya kenapa, mungkin teman-teman bingung kayak kenapa kita pilih gambar ini ya guys, Kristi, Abed. Kenapa kita pilih gambar ini? Pas tahu tema The Messenger, aku tuh kayak, wow, The Messenger, berarti kan all around world yang akan lihat video nanti ini ya, Bet ya, betul nggak sih, Bet? Betul. Makanya kenapa aku pilih gambar ini, dunia all around world, yang akan lihat video kita bagaimana belajar untuk menjadi messenger-nya Tuhan sampai ke akhir, sampai ke ujung dunia ya, Bet ya. Amin. 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 Oke, oleh karena itu waktu udah menjelang, udah mau malam banget, waktu dan tempat aku bisa pada Abed untuk memimpin kita lagi. Thank you. Oke. Thank you ya teman-teman. Aku ucapin thank you buat yang sudah nyimak. Ya, mohon maaf kalau kepanjangan kayak kereta api, tapi itulah firman Tuhan ya. Nggak bisa dipotong-potong setengah-setengah, bukan kue bolu ya. Kalau kue bolu enak dipotong-potong, kecaplok. Nah, tapi ini bukan kue bolu, harus diberitain sepenuhnya. Oke, waktu juga ya. Yuk, aku ajak teman-teman kita merespon nih firman Tuhan. Kita akan menutup ya dengan satu lagu. Tadi Owen udah sebutkan judulnya duluan ya. Kita naikkan, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita akan siapkan hatimu pagi hari ini. Ini pernyataan dan kerinduan kami Tuhan. Yuk kita, hati kita Jadi umat Tuhan untuk menerima yang berjalan dalam kehendak utusan, Tuhan. untuk menerima Melakukan firman-Mu. firman Tuhan, untuk menerima Mengatasi Tuhan. orang baru. Teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita akan mengangkat Ada panggilan Allah. dan nyanyikan dengan hati yang Ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah
utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mendengar suara doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu bersama-sama. Kita nyanyikan lagu itu. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Atas bangsa, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Amin. Generasiku sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Oh, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Mari sambil angkat tanganmu. Ini aku Tuhan, Ini kami Tuhan. utuslah Yuk, aku. kita nyanyikan dengan sungguh hati. Ini deklarasi iman kita. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami siap untuk diutus Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan. Ini aku Tuhan. Sampai bangsa kami, generasi kami diselamatkan Tuhan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sekali lagi, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku Selamatkan. Kami mau menjadi messenger-messengermu Tuhan. Oh, rabasyabarabarabarabarabara. Ini deklarasi kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh, rabasyabarabarabarabarabara. Biarlah lagu yang kami boleh nyanyikan ini Tuhan, yang boleh kami angkat ini Tuhan, itu benar-benar lahir dari hati kami. Itu benar-benar lahir dari komitmen kami. Itu benar-benar lahir dari kerinduan kami Tuhan. Supaya kami, agar kami mampu menjadi the messenger of the third Pentecost. Untuk menyebarkan api amanat agung Tuhan Yesus Kristus sampai akhir zaman. Engkau yang pimpin kami satu persatu Tuhan. Oh,
Aku boleh selesai memberitakan firman-Mu. Tetapi kiranya Roh Kudus menghinggapi teman-teman kami, menghinggapi yang hadir pada malam ini ataupun yang nanti akan menyaksikan rekaman ini, Tuhan. Oh, Rabasyabarabba. Kiranya Engkau sendiri, Tuhan, memberikan kemampuan bagi setiap kami untuk berani, untuk dapat memberitakan firman-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi orang-orang yang siap diutus, menjadi tukang pos kerajaan sorga, supaya banyak orang, banyak bangsa mengenal Tuhan. Dan namamu dimuliakan melalui kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Aku menyerahkan teman-teman yang boleh hadir, Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati mereka satu persatu. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang berbuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Segala kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya, bisnisnya, pelayanannya, Engkau yang jamin Tuhan. Karena kami percaya, anak orang benar, Engkau tidak biarkan meminta-minta. Kami percaya Tuhan, tingkap langit akan terbuka bagi kami. Asalkan kami siap dan mau untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu kiranya hinggap dalam hati kami, menegur kami, menguatkan kami, dan mendisiplinkan kami Tuhan, agar kami jangan jadi domba yang sia-sia, agar kami jangan jadi domba yang tersesat, tetapi kami mampu jadi domba yang tinggal di tengah-tengah serigala, menjadi domba yang mampu memberi warna, memberi pembeda, memberikan rasa terhadap sekitar kami, berdampak, berbuah, dan berkembang luas. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah malam hari ini selesai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yuk teman-teman, kita open camp dulu yuk. Seperti luar biasanya